Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen mata kuliah Bahasa Indonesia Keilmuan, Bapak Muhammad Kansunuddin. Yang kami hormati teman-teman kelas 2G. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat yang luar biasa untuk kita semua, dan tidak lupa juga selawat serta salam kepada Nabi besar kita Muhammad SAW. Pada hari ini, saya Nurfiana Putri Asahi yang akan berperan sebagai moderator dengan topik yang akan kita bahas pada presentasi kali ini adalah hakikat bahasa. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 1 yang akan menemani kita sampai akhir presentasi pada hari ini. Yang pertama, Indah Prasdianing Jahro dengan NIM 202133258. Yang kedua, Herviana Putri Asahi dengan NIM 202133277. Yang ketiga, Fadia Rohadatul Aisy dengan NIM 202133280. Dan yang terakhir, Rizky Rizkyawani Ningrum dengan NIM 202133298. Sebelum masuk ke materi, saya mengingatkan kepada teman-teman semua agar memperhatikan dengan seksama. Terima kasih. Materi yang pertama tentang pengertian bahasa. Apabila kita membaca buku berkaitan dengan hakikat bahasa, kita akan menjumpai beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ahli. Berikut ini adalah pendapat pakar bahasa mengenai hakikat bahasa. Yang pertama, menurut Harimurti Krida Laksana. Menurut beliau, bahasa ialah sistem bunyi bermakna yang dipergunakan untuk komunikasi oleh sekelompok manusia. Yang kedua, bahasa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah sistem bunyi arbiter yang digunakan oleh anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri. Yang ketiga, bahasa menurut Kamus Linguistik. Bahasa atau linguis ialah sistem lambang bunyi yang arbitrer yang digunakan oleh para anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri. Yang keempat, menurut Oka dan Suparno, bahasa ialah sistem lambang bunyi yang arbitrer yang digunakan oleh sekelompok manusia atau masyarakat sebagai alat untuk komunikasi. Yang kelima, menurut Tampu Bulan. Menurut beliau, bahasa ialah sesuatu untuk memahami pikiran dan perasaan, serta menyatakan pikiran dan perasaan. Selain pendapat dari beberapa pakar, secara umum, bahasa dapat disimpulkan bahwa bahasa adalah lambang bunyi yang bersifat arbitrer, yang bermakna dan digunakan sebagai alat komunikasi oleh anggota masyarakat pemakai bahasa tersebut. Selanjutnya yaitu karakteristik bahasa. Yang pertama, oral. Ciri bahasa ialah bunyi. Yang kedua, sistematis, sistemis, dan komplit. Bahasa memiliki sifat sistematis, yakni dalam bahasa terdapat aturan atau kaidah. Bahasa dinyatakan sebagai sistemis, karena sistem bahasa bukan merupakan sistem yang tunggal, akan tetapi terdiri atas sejumlah subsistem, seperti fonologi, morfologi, sintaksis, dan leksikon. Bahasa itu komplit. Yang ketiga yaitu arbitrer dan simbolis. Tidak ada kaitan langsung antara lambang dan yang dilambangi. Yang keempat yaitu konvensi. Sebagaimana telah dinyatakan bahwa sifat arbiter bahasa itu berlaku secara sosial, tidak individual. Sifat itu merupakan hasil kesepakatan masyarakat pemakai bahasa. Oleh sebab itu, bahasa disebut bersifat konvensional karena sebagai sifat hasil kesepakatan.
Yang kelima yaitu unik dan universal. Setiap bahasa memiliki ciri khas sendiri yang tidak terdapat pada bahasa lain. Bahasa memiliki ciri-ciri yang universal, yakni ciri-ciri yang berlaku pada semua bahasa. Yang keenam yaitu beragam. Bahasa itu beragam. Yang ketujuh yaitu berkembang. Bahasa selalu berkembang atau bersifat dinamis. Yang kedelapan yaitu produktif atau kreatif, yang merupakan karakteristik bahasa yang bertumpu pada pemakai bahasa. Yang kesembilan yaitu fenomena sosial. Bahasa tidak dapat dipisahkan dari kebudayaan. Antara bahasa dengan kebudayaan memiliki kaitan yang sangat erat. Yang terakhir yaitu ke-10, bersifat insani. Hanya manusia yang memiliki kemampuan berbahasa. Bahasa merupakan aspek perilaku yang bisa dipelajari hanya oleh manusia. Selanjutnya yaitu fungsi bahasa. Secara umum, fungsi bahasa ialah sebagai alat komunikasi. Namun ada beberapa fungsi lainnya. Yang pertama, dalam aktivitas kehidupan manusia sehari-hari, lebih banyak menggunakan bahasa untuk percakapan. Dengan demikian, manusia lebih banyak menggunakan bahasa dengan fungsi interaksional daripada pemakaian bahasa dengan fungsi transaksional. Yang kedua, secara khusus, bahasa memiliki berbagai fungsi yang berkaitan langsung dengan manusia secara individu maupun komunal atau masyarakat. Yang ketiga yaitu untuk mengetahui hakikat fungsi bahasa, terutama fungsi bahasa secara khusus, harus melakukan analisis sesuai dengan konteks pemakaiannya atau penggunaannya dalam kalimat, paragraf maupun wacana. Fungsi bahasa Indonesia ada 4. Yang pertama yaitu sebagai alat untuk menjalankan administrasi negara. Fungsi ini tampak dalam surat menyurat resmi, dalam peraturan-peraturan dan perundang-undangan, dan dalam pidato-pidato pertemuan resmi. Fungsi yang kedua yaitu sebagai alat pemersatu berbagai suku yang ada di bumi Nusantara, yang masing-masing memiliki bahasa untuk mengintegrasikan suku-suku yang ada di Indonesia. Yang ketiga yaitu sebagai wadah penampung kebudayaan. Dalam membina kebudayaan yang baru, bahasa Indonesia memainkan peranan sebagai wadah penampung kebudayaan baru tersebut. Yang terakhir yaitu merupakan lambang kebanggaan bangsa Indonesia. Selanjutnya ada jenis-jenis bahasa. Jenis-jenis bahasa dibagi menjadi 6. Yang pertama ada bahasa diam atau silent language. Adalah cara berkomunikasi yang dilakukan oleh penutur dengan mitra tutur, tetapi mitra tutur menanggapinya dengan diam. Yang kedua ada bahasa tanda atau sign language. Adalah cara berkomunikasi dengan menggunakan tanda-tanda. Yang ketiga ada bahasa kode atau code language. Adalah cara berkomunikasi dengan menggunakan isyarat. Oleh karena itu, bahasa kode disebut juga dengan bahasa isyarat. Yang keempat, ada bahasa kontak atau contact language. Adalah cara berkomunikasi dengan cara menyinggungkan anggota tubuh dengan mitra bicara atau kontak secara jasmani. Yang kelima, ada bahasa simbol atau symbol language. Adalah bahasa yang disimbolkan. Yang terakhir, ada bahasa verbal atau verbal language. Adalah komunikasi antar partisipan dengan cara menggunakan organ-organ atau lambang-lambang verbal apabila menggunakan organ yang mengacu pada bahasa lisan, sedangkan jika menggunakan lambang verbal berarti mengacu kepada bahasa tulis. Tujuan penguasaan berbahasa. Secara umum, tujuan penguasaan berbahasa adalah supaya seseorang dapat berkomunikasi dengan orang lain. Akan tetapi, secara rinci, tujuan belajar berbahasa mencakupi tujuan pertama, praktis,
yang kedua estetis, yang ketiga filologis, yang keempat linguistis. Yang pertama, praktis. Praktis ditunjukkan oleh seseorang dalam mempelajari bahasa atau belajar berbahasa bertujuan agar dapat berkomunikasi dengan pemilik bahasa. Yang kedua, estetis. Estetis, penguasaan berbahasa ialah agar seseorang dapat meningkatkan kemahiran dan penguasaannya dalam bidang keindahan bahasa. Yang ketiga, filologis. Filologis ditunjukkan oleh seseorang mempelajari bahasa agar dapat mengungkapkan nilai-nilai kebudayaan yang terkandung dalam bahasa yang bersangkutan. Yang keempat, linguistis. Linguistis ditunjukkan oleh seseorang mempelajari bahasa dengan bahasa itu sendiri sebagai objeknya, bahasa sebagai bidang ilmu. Selanjutnya, manfaat penguasaan berbahasa, yaitu ada dua. Yang pertama, manfaat berbahasa bagi penutur. Manfaat berbahasa ditinjau dari segi penutur. Penguasaan berbahasa dapat bermanfaat secara pribadi atau personal. Bahasa merupakan sarana untuk menyampaikan ide, gagasan, perasaan, informasi, atau hal-hal yang lain. Yang kedua, manfaat berbahasa bagi pendengar. Manfaat berbahasa ditinjau dari sisi pendengar. Bahasa dapat digunakan sebagai sarana direktif dan regulatori, yaitu untuk memerintah dan mengatur perilaku orang lain. Baiklah teman-teman yang saya hormati, demikianlah presentasi pada kesempatan kali ini. Saya selaku moderator tentu meminta maaf kepada teman-teman apabila ada kekurangan dan juga hal-hal yang kurang berkenan. Selain itu, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Muhammad Kansunuddin dan teman-teman kelas 2G karena telah menyimak presentasi ini sampai akhir. Sampai jumpa dan selamat bertemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.